Nah, jadi waktu itu kan berarti sempat terjadi ya komunikasi lah sama Sparta ya, walaupun jarak jauh gitu ya. Nah, apa sih komunikasi apa yang terjadi, apa yang Sparta waktu itu rasakan itu seperti apa, Mas? Oke. Mungkin saya bisa cerita sedikit ya, tapi ya saya minta maaf. Saya mungkin nggak akan sampaikan detail ya. Oke. Saya nggak akan sampaikan detail karena saya yakin banyak pertanyaan dari teman-teman apa sih sebenarnya yang waktu itu terjadi ya. Tapi buat saya satu kejadian yang ya anggaplah itu sudah terjadi sekian bulan yang lalu, kita nggak perlu korek terlalu dalam lagi karena toh Spartanya udah nggak ada. Nah, jadi saya minta maaf sebelumnya, sebelum saya cerita, nanti saya nggak akan ceritakan detail tentang apa yang saya dapat dari Sparta. Tapi secara garis besar yang saya dapat waktu itu dari Sparta adalah pada saat dia dikeluarkan dari rumah ya, waktu itu dipindah dari rumah. Yang dia rasakan adalah yang sangat besar, itu adalah energi kesedihan. Apa mau bungkus kamu? Mau bungkus kamu jadi baik lagi. Mau bungkus kamu jadi papi lagi. Gak boleh marah-marah sama papa. Gak boleh marah-marah sama papa. Gak boleh marah-marah sama papa. Yuk kita lihat-lihatan dulu. Yuk kita lihat-lihatan. Yuk kita lihat-lihatan. Kita berpikir soal masa depan. Di mana dia merasa bingung apa yang dia alami. Dia merasa bingung kenapa dia harus dikeluarkan dari rumah. Dia bingung kenapa dia harus menempati tempat baru. Jauh dari keluarga. Ya, itu udah pasti. Pokoknya suasana waktu itu di mana dia dikeluarkan dari rumah itu benar-benar membuat satu pertanyaan besar dalam dirinya dia. Ada apa sih dengan saya? Nah, di sini saya mungkin harus sedikit memberikan masukan buat teman-teman, buat Mas Bima, buat Mbak di sini, buat teman-teman kita semua. Kalau sampai ada satu kejadian di mana bahwa seekor anjing melakukan hal yang mungkin kita takutkan, entah menggigit, entah menyerang dan lain sebagainya, itu saya mungkin harus mengatakan bahwa kita tidak bisa menyalahkan dari hewannya. Kenapa kita tidak bisa menyalahkan dari hewannya? Seperti yang sudah beberapa kali kita ngobrol, Mas Bim, bahwa hewan itu menerima bias energi dari kita manusia yang ada di sekeliling. Jadi dia mencerminkan, ibaratnya kalau kita datang dengan perasaan marah, dia akan marah balik ke kita. Belum tentu dia akan marah balik, karena dia pun akan melihat siapa yang sedang marah. Oke. Jadi dia bisa membedakan antara ini adalah owner, ini orang lain, ini orang baru,
ini musuh, dan lain sebagainya. Nah, mengapa seekor anjing bisa menyerang orang? Seperti kita ketahui, hewan itu hidup bukan dikaruniai pikiran atau pola pikir yang sempurna seperti kita manusia. Kalau kita manusia, kita bisa berpikir bahwa, oh, kalau masak itu bumbunya A, B, C, D, E, F, G. Kita ramu begini, sehingga akhirnya jadi satu masakan. Kalau hewan, mereka yang penting apa? Cari makanan, begitu dapat, makan, selesai makan, kenyang, tidur. Simple ya. Simple. Lalu pada saat mereka diam, ada orang dengan santainya tendang. Reaksi mereka tidak akan jauh, baik anjing, kucing maupun hewan lain. Begitu mereka kaget karena ditendang, reaksi pertama adalah serang balik. Baik anjing yang belum dilatih, apalagi anjing yang sudah dilatih. Udah tahu untuk Ya. Anjing yang sudah dilatih itu berarti kepekaannya sudah terbentuk. Jadi pada saat kita melakukan satu gerakan-gerakan tertentu Ancaman, di mana misalnya. itu merupakan satu ancaman buat dia, dia akan melakukan penyerangan. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang waktu itu terjadi, dan ya pesan saya sih udahlah, nggak usah terlalu dikorek, dicari tahu, dijadikan perdebatan sana sini bahwa ini salah siapa, karena buat saya ini suatu hal yang tidak ada gunanya. Tapi yang harus kita pahami di sini adalah bahwa kita harus belajar dari kejadian-kejadian, bukan hanya Sparta, tapi banyak kejadian di mana sebenarnya pola pikir dari lingkungan tempat tinggal si hewan, dari lingkungannya tempat tinggal tersebut. Misalnya nih, seekor anjing di satu rumah, di dalam rumah ini dia disayang. Tapi di luar rumah itu lingkungan yang membenci anjing ini, entah karena suara dan lain sebagainya lah, banyak hal. Anjing ini akan terbentuk sesuai dengan apa yang dia terima. Itu bisa terpengaruh itu. Sangat bisa. Sekuat-kuatnya kita memberikan yang positif, Ya. tetap bisa terpengaruh. Iya. Karena begini. Berarti penting juga dong buat kita sebenarnya melihat lingkungan dan lokasi sekitar itu penting juga dong. Penting sekali. Karena begini. Kita di rumah terdiri dari misalnya 5 orang. 5 orang punya energi positif. Bahwa kita menyayangi dia, kita merawat dia dengan baik, kita memelihara dia dengan baik. Tapi di sekeliling ada orang-orang yang membenci dia, 30 orang taruh, atau 40 orang. Kalah energinya. Nah, energi negatif itu juga akan mempengaruhi energi kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, komplain, protes, dan lain sebagainya. Itu akan membuyarkan energi positif yang memang sudah kita bentuk di rumah. Karena apa? Tetap yang namanya yin dan yang. Energi positif, negatif, dingin, dan panas ini selalu akan menjadi suatu sirkulasi di mana yang kuat itu yang akan mempengaruhi yang lemah. Nah, Mas, sorry Mas, mau nanya lagi. Nah, ini waktu itu aku sempat ngomong sama seorang dokter yang Mas Bagus pun kenal gitu kan. Bahkan aku kenal Mas Bagus dari dokter tersebut gitu ya. Dan kebetulan aku lagi mampir ke kliniknya sama Nubi, dan waktu itu dialah yang ngungkapin pertama sama aku gitu. Dia ngomong bahwa Bim, Sparta mati itu udah pilihannya dia. Ya. Sparta mati itu udah pilihannya dia. Lalu di situ aku yang kayak, hah? Pak, kok bisa Pak? Ya iya itu udah pilihan dia. Pak, aku pengen bahas ini. Ya udahlah nanti gitu. Nah, maksudnya udah pilihan dia itu gimana? Kenapa aku penasaran gitu? Karena gini. Pertama begini, Sparta itu terkena parasit darah. Anubis pun terkena. Jauh sebelum parasit darah itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya, Anubis udah mimisan duluan. Kita cek trombosit dia masih 160. Udah di bawah rata-rata, tapi masih tinggi.
kita lakukan pengobatan apa segala macam, dan akhirnya dia pun sehat dan bersih total dari parasit ya. Tapi untuk Sparta dia bener-bener nggak nunjukin segala macam gejala apa segala macam, everything was fine. Tiba-tiba dia mimisan, kita cek udah 0 trombositnya. Semua yang lain-lain udah rendah. Dia mulai mimisan, obat, suntikan apa yang harusnya memberhentikan mimisan itu tidak berhenti sama sekali. Lalu the next step adalah kita memberikan dia transfusi darah. Transfusi darah ini udah dicocokkan terlebih dahulu darahnya. Dokter bilang masuk satu kantong dia akan seger, akan pink lagi, akan kayak anjing sehat gitu. Ternyata enggak. Dan kok akhirnya omongan dokter tersebut bahwa itu udah pilihan dia seakan-akan sejalan dengan apa yang aku alami. Jadi apapun yang aku lakukan saat itu nggak mempengaruhi gitu. Of course aku sebagai manusia, tanggung jawab aku dan aku merasa bahagia bahwa aku udah ngelakuin semampu aku gitu. Bahkan di akhir hari dia di sini juga, aku ngelihat gimana cara dia karena keinginan aku berusaha berdiri tegak dan tegar. Tapi tiba-tiba aku mendapatkan feeling bahwa Bim, lu nggak boleh egois Bim. Dia mau pergi, jangan tahan. Dan mami saksinya waktu itu ada juga. Aku peluk dia dan aku bilang, oke Sparta, kamu boleh pergi. Saya nggak mau tahan lagi. Dan di momen itulah langsung aku ngerasain itu nyawanya dari buntut, pantatnya dia ke perut, ke dada, set keluar. Dan dia hembusin 3 napas terakhir dan dia pergi gitu. Apa penjelasannya bahwa itu adalah pilihannya dia gitu? Apa emang dia sudah mau meninggalkan atau gimana? Nah itu yang berkaitan dengan tadi yang saya katakan, bahwa semuanya ini kan adalah tentang energi. Kita hidup tentang energi, kita berperilaku, bertindak sesuatu itu tentang energi, kita mempengaruhi sesuatu ini adalah tentang energi. Lalu apa yang dialami oleh Sparta? Nah, Sparta itu dia mengadopsi banyak sekali energi-energi dari luar. Seperti kita ketahui kan, selain orang dari rumah, Sparta itu mempunyai banyak penggemar di luar sana. Sparta mempunyai banyak orang yang tidak suka juga. Jadi kok anjing dibuat seperti ini? Kenapa anjing dibentuk seperti ini? Ketidaksukaan orang terhadap apa yang Mas Bima lakukan berkaitan dengan kegiatan dengan Sparta, kan ada pro ada kontra. Nah sebenarnya ini adalah energi yang yang mempengaruhi kehidupannya Sparta. Tambah lagi pada saat mungkin pada saat kejadian itu ada energi-energi yang mempengaruhi Sparta, emosi-emosi yang mungkin mempengaruhi Sparta, yang ya sudahlah, kita tidak perlu cari tahu energi ini dari mana, tapi yang jelas energi ini membuat dia mungkin marah, mungkin kesel, mungkin jengkel, atau ada sesuatu di luar itu yang sedang terjadi, sehingga akhirnya ya terjadilah apa yang seperti kita baca di berita. Benar atau tidak? Ya buat saya sekarang lebih baik kita nggak usah bahas. Berarti emang Sparta mengalahkan dirinya untuk menyelesaikan atau memudahkan semua? Begini. Kayak seakan-akan dia berpikir, oke, lebih baik kalau gua nggak ada gitu. Ya itu pada akhirnya seperti itu. Karena setelah kejadian yang waktu itu diberitakan seperti itu, kan Sparta mengalami kejadian-kejadian bahwa dia harus dipindahkan dari rumah. Dia dipisahkan dari owner, ya, dari guardiannya. Dia dipisahkan dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya. Dia dipisahkan dari lingkungan Mas Bima, teman-teman, krunya Mas Bima, orang yang bekerja di rumah dan lain sebagainya. Nah, ini membentuk trauma baru, stres baru, dan sebenarnya sama dengan seperti manusia yang tiba-tiba dipisahkan dari lingkungannya dengan paksa, tanpa persetujuan dari dirinya, dipisahkan begitu aja. Kamu harus pergi. Itu akan down, akan hancur hatinya,
pola pikirnya juga akan berantakan, nggak karuan, putus asa, benci, marah, dongkol, jengkel, itu semua jadi satu. Dan ini pun yang dialami oleh Sparta. Jadi Sparta sangat menyadari bahwa dia dituduh menjadi suatu biang kerok dari suatu peristiwa, di mana sebenarnya peristiwa ini dia sama sekali tidak paham. Karena ya tetap kita harus melihat bahwa ini bukan manusia, ini hewan. Apa yang dialami, apa yang terjadi itu adalah pengaruh dari lingkungan. Itu tetap kita tidak bisa putuskan itu. Terjadinya sesuatu itu karena ada energi-energi yang memicu. Mungkin untuk orang yang tidak belajar energi sulit memahami hal ini. Tapi untuk orang yang belajar tentang energi, sangat paham ya. Itu akan sangat paham bahwa ada energi-energi yang saling mempengaruhi. Nah, di sini energi yang mempengaruhi itu membentuk suatu cerita. Dah, kita nggak usah bahas ceritanya. Tapi akibat cerita itu Sparta dipisahkan dari lingkungan rumahnya. Ini sudah membentuk suatu kesedihan tersendiri. Dia paham nggak? Dia paham pada saat itu. Nah, sebentar. Ya. Pada saat dia dipisahkan, sebenarnya dia nggak paham. Walaupun aku datang, aku sayangin, Iya. mungkin tetap buat dia happy ketemu aku, tapi pertanyaannya itu adalah why? Harus seperti ini. Why? Karena buat dia, kalaupun benar dia menyerang, buat dia itu bukan merupakan suatu kesalahan. Jangan salah, ini hewan loh, bukan manusia. Kalau kita bicara manusia, kita bisa bilang, lu salah, lu nggak salah. Kecuali manusia gila, yang dia nggak paham. Makanya kalau gila lain lagi. Nah, ini hewan yang bertindak berdasarkan naluri dan insting. Jadi pada saat dia dipisahkan dari rumah, itu dia why? Sampai akhirnya dari why-nya ini, dia melihat ke dalam dirinya. Walaupun hewan, dia punya soul, dia punya jiwa. Jiwanya akan menuntun dia untuk menjelaskan apa yang terjadi pada alam sadarnya dia. Nah, disinilah dia sadar bahwa dia menjadi suatu menjadi suatu penyebab dari suatu peristiwa besar yang dialami oleh owner, oleh guardiannya, oleh keluarganya dia. Mungkin dia ngerasa beban, aku harus datang ke sebuah tempat tiap saat. Dan kesedihan dari Mas Bima, ya, jangan salah. Kesedihan dari Mas Bima, kekalutan dari Mas Bima bahwa ada kejadian yang dialami di rumah, istri juga mengalami hal seperti itu, keluarga, papa, mama, sama stresnya. Itu terbaca semua oleh Sparta. Dan sebuah beban. Dan itu menjadikan beban buat dia, bahwa saya kok membuat masalah untuk guardian saya. Jangan lupa, sebelumnya saya sudah bilang sama Mas Bima bahwa tingkat kebijaksanaan hewan jauh di atas kita. Nah, pada saat dia merasa bahwa saya membuat sedih owner saya, guardian saya menyebabkan masalah bagi owner saya, guardian saya menimbulkan masalah bagi owner saya, guardian saya menjadi penyebab dari suatu peristiwa. Nah, jiwanya memberikan suatu gambaran kepada alam sadarnya dia bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sehingga akhirnya secara alam bawah sadar dia paham bahwa cara untuk menyelesaikan ini semua dari pihak dia itu seperti apa. Dan inilah yang dia putuskan bahwa saya harus selesai.
waktu itu Mas Bagus merasakan itu dari dia? Iya, saya merasakan kesedihannya, saya merasakan keputusasaannya, saya merasakan kemarahannya, saya merasakan kebingungannya, saya merasakan protesnya dia juga saya rasakan. Disinilah akhirnya dia memutuskan untuk lebih baik saya selesai. Dan mungkin ini satu hal yang mungkin banyak orang juga belum paham, bahwa dibandingkan dengan manusia, hewan itu bisa dia bisa memilih untuk mati, mengorbankan dirinya. ya, mengorbankan dirinya, memilih untuk mati dengan berbagai cara yang bisa dia tarik. Oke, satu contoh kasus, kita tinggalkan Sparta dulu. Ini hanya sebagai contoh ya, sebagai perumpamaan. Waktu itu saya dapat kasus, ada teman kita bawa kucing yang sudah babak belur. Sudah berusaha dibawa berobat, diobati dan lain sebagainya, tetap kondisinya parah. Nah, waktu itu si owner cuma ingin tahu ada apa sih, apa yang dialami oleh si kucing ini sehingga dia kok diobati nggak sembuh-sembuh. Tetap tetap sakit dan dia diem, nggak mau ada reaksi macam-macam. Jawaban pertama yang dia berikan itu membuat saya jujur Sedih. Ini kucing yang ngomong ya? Iya. Jawaban pertama itu membuat saya hancur. Sorry. Pada saat saya bertanya sama si kucing ini masih kecil. Paling umurnya baru berapa bulan. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami sehingga kamu mempersulit badan kamu untuk pulih kembali? Itu pertanyaan yang saya berikan. Dan jawaban dia itu benar-benar membuat saya hancur, yaitu kenapa saya tidak dibiarkan mati? Sulit saya waktu itu untuk meneruskan komunikasi. Saya butuh waktu lama waktu itu. Dan waktu itu saya melakukan karena bertemu langsung, jadi jawaban itu langsung saya berikan kepada si owner. Dan waktu itu satu ruangan itu yang ada di situ nangis semua. Nah, lalu saya tanya, kenapa kamu memilih untuk mati? Kamu sudah diselamatkan orang, diambil dari selokan, sudah dibawa berobat, tapi kenapa kamu masih memilih untuk mati? Dia nggak jawab lagi, tapi dia kirimkan visual kepada saya. Visualnya adalah bahwa dia ditendang-tendang, dia diinjek, dia dilempar, dimasukin selokan, dia cari makan ke orang yang di warung, bukan dikasih makan oleh pengunjung, tapi malah ditendang. Ketemu rombongan anak sekolah, dia dijadikan bola, ditendang sana, ditendang sini. Jadi buat dia, hidup ini penderitaan dan dia memilih untuk mati. Nah, waktu itu tetap saya coba upayakan negosiasi dengan soulnya untuk bangkit lagi, mempengaruhi badan sadarnya untuk mau berobat dan menerima pengobatan sehingga akhirnya mau sembuh badannya. Tapi tetap sekian bulan kemudian akhirnya nggak ketolong. Walaupun sudah diupayakan berbagai macam, sudah dirawat di dalam rumah, bolak-balik keluar masuk klinik, orang yang menyelamatkan dia juga sayang sekali dengan si kucing, tapi tetap dia sudah menentukan pilihannya bahwa saya mau mati. Nah, ini yang mungkin kita harus paham bahwa ini yang dipilih oleh Sparta. Sparta pun akibat dari peristiwa-peristiwa yang dialami, dan dia sangat tahu apa yang terjadi, dia sangat paham apa yang terjadi.
Jangan kita mengatakan bahwa hewan apa sih yang dia tahu. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang menjadi masalah, sehingga akhirnya dia memilih untuk selesai. Dan itu yang dia lakukan. Jadi pada saat saya terakhir saya berkomunikasi dengan dia, yang saya waktu itu tidak ceritakan ke Mas Bima adalah dia minta kepada saya untuk dibantu mewujudkan keinginannya dia. Jadi waktu itu yang saya bantu kepada Sparta adalah saya bersihkan energi negatifnya, saya bersihkan emosinya dia, supaya luka batinnya itu sembuh, hilang, bukan terhapus ya. Kita tidak bisa bicara masalah terhapus, karena apa yang sudah terjadi itu tidak bisa dihapus, baik ataupun negatif, ya baik ataupun jelek itu tidak bisa kita hapus. Kita cuma bisa memasukkan ke dalam suatu tempat atau wadah atau kotak ataupun apalah, sehingga energi negatif atau tertutup. Hal yang jelek ini tidak muncul. Nah, ini yang saya lakukan kepada Sparta waktu itu. Energinya saya clearing supaya positif kembali, emosinya saya clearing supaya kesedihannya hilang, marahnya hilang, luka batinnya itu hilang, sehingga akhirnya dia sebagai makhluk hidup itu dia bisa menerima apapun yang terbaik dari alam untuk dia. Soalnya saya tahu dia adalah anak yang sangat kuat kan, dan dia pernah sakit sebelumnya yang parah juga gitu. Dan aku yakin di saat kita ingin sesuatu, apalagi sama hewan yang kita milikin, mereka akan berusaha untuk mengabulkan itu. Waktu itu dia sakit, aku di sini sama dia 12 hari, dia makin baik. Kemarin itu pada saat dia sakit, dia mimisan gitu. Sebelum dia mimisan, setelah dia sakit, dokter bilang ini udah low semua dan segala macam, kita bawa dia pulang. Dia happy, dia makan, dia nyaman. Seolah tuh kayak akhirnya gue pulang, gitu. Akhirnya gue pulang, dan mungkin pada saat itu aku belum paham, tapi dia berpikir bahwa oke, gue akan spend time dulu sama family gue, yaitu aku dan semua yang ada di sini. Hari pertama dia fine, hari kedua dia fine, sampai aku bilang sama semua, dia makin baik. Ini penentuan 3 hari. 3 hari dia fine, dia bakal sembuh, dia bakal oke. Tapi ternyata di hari ketiga itu, di sore hari kita lagi story di sini, tiba-tiba aku lihat jam aku ada tetesan darah. Aku kaget banget. Makannya bagus, pupnya bagus, pipisnya bagus. Dan di situ awal mulanya lah gitu. Dan kita ngelakuin segala sesuatu, kita transfusi darah, kita segala macam, tapi seakan-akan begini. Yang mungkin kayak cerita kucing itu loh, dia udah menentukan bahwa yang terbaik adalah aku pergi. Ya aku yakin juga seperti Mas Bagus bilang bahwa hewan pada akhirnya pasti akan ikhlas gitu. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu menyedihkan, walaupun dia nggak mengerti, tapi di akhir hari mereka mungkin punya suatu kelebihan dibanding kita manusia untuk ya udah, ini udah porsi gue dalam hidup gitu. Mungkin kalau kita masih bisa, gue nggak terima nih gue kayak gini, gue nggak rela gue kayak gini. Tapi mungkin untuk seekor hewan, untuk Sparta gitu, dia bisa ya udah, this is the way to go gitu kan. Ayo bring it here, come on Sparta. Sparta juga bantu nyari ranting guys. Come on Sparta, here, bring it here. Good boy, here, out.
Sleep. Peter. Sleep. Sleep well, guys. Bye-bye. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup, atau hidup akan membawa kita kemana. Tapi suatu hal yang pasti, semua sudah kehendak Allah. Dia yang maha mengetahui apa yang baik atau buruk untuk kita. Jadi kita harus dengan ikhlas menerima cobaan-cobaan yang kita hadapi. Karena dalam hidup, gue yakin dengan cara itu kita akan menjadi manusia yang lebih baik. I love you, Sparta, and I always will.